Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, halo Kak. Aduh, gimana nih? Apa kabarnya di pertemuan kelima dengan saya? Alhamdulillah baik. Modul yang kedua udah teman-teman pelajari belum? Oke, semoga aja udah ya. Nah, jadi kita mulai pertemuan kedua untuk pemahaman bacaan dan menulis. Aku izin share screen dulu. Eh, Gimana? Udah kelihatan jelas belum materi aku? Udah kelihatan jelas Kak. Oke. Nice. Ngomong-ngomong ini yang belum sholat mungkin sholat aja dulu, nggak apa-apa. Sambil nge-zoom juga nggak apa-apa kayak. Jadi kita akan belajar terkait BBM lagi. Nah ini seperti yang aku bilang di grup adalah pertemuan atau sesi terakhir dengan aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak-kakak yang lain gitu. Jadi aku harap pembahasan kita malam ini dapat tuntas sampai ke soal 20 teman-teman. Langsung aja. Aku nggak bosan-bosan untuk ngingatin teman-teman buat rename ID Zoom, terus wajib on cam kamera, mic dalam posisi mute, kemudian perhatikan setiap materi, catat poin penting, jaga perilaku dan bahasa, karena ini menjadi landasan untuk kita atau apa aturan lah untuk yang membatasi kita di sesi tutorial ini. Kemudian aku tekankan kepada teman-teman untuk on kamera. Kalau tidak on kamera, maka akan lebih sering aku ajak interaksi. Nah, kita langsung aja ke teks pertama. Eh, di soal PBM paket 2 ini ada tiga teks. Jadi nanti akan seperti biasa, teks pertama aku pengen panggil satu teman-teman yang bisa volunteer membacanya. Kira-kira di sini yang hadir ada yang mau nggak membaca teks ini? Siapa ini? Boleh, boleh Kak. Oh, boleh. Marcella, silakan. Oke, izin baca Kak. Meski secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi, sebenarnya ada tiga jenis kalender lain yang masih digunakan. Ketiga kalender yang dimaksud adalah kalender Hijriyah atau kalender Islam, kalender Cina, dan terakhir kalender Jawa. Khusus kalender Jawa, ternyata ada peran Sultan Agung dari terkait terciptanya penanggalan yang kerap dicari untuk mengetahui weton tersebut. Cara mengetahui weton berdasarkan kalender Jawa. Di masa pemerintahannya, 1613 sampai 1645, ada dua kalender yang berlaku di masyarakat, yaitu penanggalan Saka yang merupakan kalender Hindu serta penanggalan Islam. Jika kalender Saka didasarkan pada pergerakan matahari, kalender Islam justru didasarkan pada pergerakan bulan. Pergerakan ini menurut Raja Besar Mataram Islam tersebut membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam tidak dapat berjalan bersamaan. Atas dasar itulah Sultan Agung memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam. Pada 1633 Masehi, kalender Jawa sendiri terdiri dari 12 bulan yang setiap bulannya terdiri dari 30 hari. Setiap tahunnya yang terdapat tambahan sebuah bulan yang disebut bulan ganda yang ditambahkan yang setiap 3 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan siklus matahari. Kalender Jawa pun hingga saat ini masih sering digunakan seperti terlihat dari banyaknya masyarakat-masyarakat
yang mencari kata kunci kalender Jawa di mesin mencari Google. Hal ini terkait dengan fungsi kalender Jawa sebagai acuan dalam menentukan hari-hari penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti hari pernikahan dan hari-hari besar lainnya. Oke. Oke, terima kasih Marcella. Jadi itu ya teksnya terkait dengan eh, kalender Islam dan kalender Cina. Oh, terakhir lagi ada kalender Jawa. Nah, kita langsung aja ke soal pertama. Di soal pertama, kita disuruh cari penggunaan huruf kapital yang salah pada kalimat keberapa gitu. Nah, untuk soal pertama ada yang udah menjawab belum? Wih, gercep. Abdul E, Marhamah Nurul B, Habibah E. Yang lain ada yang ngejawab belum? Yang mana? Kalau Yosi gimana, Yosi? Jawabannya apa? Nggak dengar, Yosi. Boleh ulang nggak? Oke, E. Baru 4 orang yang jawab, ada lagi, teman-teman. Kita lihat E, 9. Oke, ini udah banyak yang jawab. Jadi kita lihat, aku rasa jawaban E itu benar. Ya, dan alasan dari Yosi aku rasa sangat tepat. Di mana harusnya ini M itu adalah M besar. Kita lihat alasannya. Jadi benar ya teman-teman, perlu diingat nama hari, bulan, dan tahun itu ditulis kapital. Jadi Masehi itu adalah nama tahun dalam kalender Islam ya. Oke, aku rasa soal nomor satu ini tidak terlalu sulit. Kemudian kita lanjut ke soal nomor dua. Di nomor dua kita itu disuruh mencari unsur wajib kalimat ditunjukkan dalam kalimat berapa gitu. Kalimat yang tidak memenuhi unsur wajib. Kalimat yang tidak memenuhi unsur wajib. Eh, ayo, kata kuncinya di sini, unsur wajib. Jadi kalau unsur wajib itu dia ngebahas terkait pola kalimat. Aku rasa di pertemuan sebelumnya ini dibahas. Bahkan ada yang benar jawaban. Jam berapa sekarang? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kira-kira ada yang berani nggak? Kira-kira unsur wajib itu apa? Apa dengan apa gitu? Ada yang berani speak up atau nah benar Abdul sama Anifah. Jadi unsur wajib itu dia harus memiliki subjek sama predikat. Tapi dalam keadaan tertentu boleh dia ditambahkan objek sama pelengkap. Ayo jawab. Ada yang ketemu belum?
Ini udah beberapa sih, kayaknya baru 5 orang yang jawab. Yang lain kemana? Yuk, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Kita belajar di sini, bukan sedang ujian. Nah, untuk soal nomor 2, aku pengen satu orang lah kasih penjelasan terkait jawabannya. Aku nggak nunjuk, coba volunteer aja dulu. Raise hand, coba raise hand. Ada nggak yang berani? Kalau nggak ada, aku hitung sampai 5, bakal aku tunjuk nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti rules awal, kita akan cari yang tidak on cam. Vera, gimana Vera? Kira-kira kamu ngejawab apa Vera? Halo Vera, adakah? Waduh, nggak ada Vera. Kalau Adel, Adel, SC0002. Adel, gimana Adel? Baru gabung Kak, masih belum baca teksnya. Oke, kita tunggu Vera aja. Vera, aku tunggu. Kita beri waktu Vera itu 1 menit. 19.46 loh. Oke, Vera. 19.46. Teman-teman yang lain baca-baca juga. Nanti kalau udah tahu dan yakin jawabannya boleh raise hand. Oke, Vera, waktu kamu habis. Gimana, Vera? Boleh kok ambil jawaban temannya, tapi analisis gimana jawaban kamu. Vera, adakah Vera? Ada Kak, bentar. Yang Oke. pilihannya yang A, Kak. Soalnya kan Oh, di yang situnya A. gak ada predikatnya. Iya, Kurang jelas. yang A kenapa? Ya kan di situ meski secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi. Soalnya situ kayak gak ada predikatnya. Oke. Ini kayak keterangan semua ya. Oke, oke. Keterangan sama subjek lah kayak. Oke, kayaknya jawabannya benar. Coba kita lihat. Ini ada juga ya yang jawab selain A. Ini ada B juga 2, 3. Kita lihat aja, nggak perlu kita tanya kenapa dijawab B. Yang benar jawabannya A, teman-teman. Ya, kalau sekilas saja kita baca yang kalimat satu ini kayak nggak nyambung. Buktinya tadi Marcella pas baca ini kayak Iya, terhenti betul sedikit. Kak. Betul, betul. Kenapa saya pilih A? Betul, betul. Karena kayak apa gitu, ambigu Kak bacanya. Kayak Nah, kayak benar, ada yang kurang. ambigu. Kalau yang E nomor 5. Mana 5? Cara mengetahui weton berdasarkan kalender Jawa. Nah, ini masih ada gitu, subjek sama predikatnya. Ya, masih bisa lah dicerna. Nah, kita coba analisis. Jadi, kalimat yang tidak memenuhi unsur wajib terdapat pada kalimat satu, teman-teman. Nah, jadi kalimat satu itu berisi K semua gitu. Ya, keterangan semua. Jadi meski secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi kayak ini tuh keterangan. Nah, kalimat satu tidak memenuhi unsur wajib kalimat karena seluruh pernyataan merupakan bagian dari keterangan.
Oh, ini ada aku tambahin. Jadi, unsur wajib kalimat itu seperti yang dikatakan siapa tadi? Abdul sama bentar, Anifa, itu adalah pertama subjek dulu. Pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Contoh, nah ibu di sini sebagai subjeknya. Kemudian memasak itu predikatnya di dapur keterangan. Kalau gitu-gitu paham lah aku rasa. Karena teman-teman juga pasti udah belajar. Kemudian predikat. Predikat itu seperti tadi, memasakkan kata kerja atau kata yang menjelaskan aktivitas, keadaan, atau sifat subjek. Nah, selain dua unsur tadi, ada juga tambahan yang sering digunakan untuk kalimat gitu. Tapi ini nggak wajib, unsur tambahan aja. Contohnya objek gitu, penerima aksi dari predikat. Nah, oke, ini jelas lah. Keterangan, keterangan itu apa, informasi tambahan. Mungkin ini gampang lah untuk dicerna. Kita langsung aja ke soal nomor 3. Nah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat dua adalah kira-kira apa? Untuk melengkapi kalimat dua yang ini. Wah, di awal kalimat lagi. Aku rasa ini bukan hal yang sulit untuk menentukan konjungsinya. Oke, ada yang jawab D. Namun, ada yang jawab C juga, walaupun. Oke, rata-rata jawab D. Jadi kalau kita lihat, kalimat satu itu kan tadi berisi keterangan. Terus kalimat dua, dia bilang sebenarnya ada 3 jenis kalender lain yang masih digunakan. Ketiga kalender yang dimaksud adalah ini. Ini meski secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi. Oh, mungkin ini maksudnya ya meskipun ada penanggalan Masehi di masyarakat Indonesia, tapi di sini dia jelaskan ada kalender lain gitu selain Masehi ini. Nah, gitulah. Ini udah jawab D semua. Oke, yang jawab D aku minta satu orang. Boleh jelasin kenapa pilih D? Ada nggak yang berani? Ayo, ayo. Adakah ini aja deh? Yang jawab D pertama kali. Maya, coba Maya. Adakah Maya? Maya. Maya hadir? Nah, SC 188, adakah? Karena konjungsi pertentangan, Kak. Oh, oke. Si Maya bilang kalau sebenarnya kalimat nomor 2 itu tuh bertentangan dengan kalimat nomor satu. Makanya dia pilih kata atau konjungsi namun untuk melengkapi ini. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jawabannya itu namun. Aku rasa alasan dari Maya itu sudah sangat tepat, teman-teman. Jadi dari struktur kalimat satu itu eh, mencarat menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu menggunakan penanggalan Masehi, tetapi kalimat dua menunjukkan bahwa ada 3 jenis kalender lain yang masih digunakan. Jadi seperti yang ku bilang tadi, yang di awal tadi, eh, meskipun Indonesia itu ada penanggalan Masehi, tapi ada 3 jenis kalender lain gitu. Nah, kedua pernyataan ini merupakan bentuk pertentangan atau pengecualian terhadap pernyataan di kalimat satu.
Sehingga konjungsi antar kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang kalimat tersebut adalah namun. Konjungsi namun adalah konjungsi untuk menghubungkan informasi pertentangan sehingga tepat dipakai untuk kondisi kalimat dua tersebut. Oke, kita coba analisis satu-satu. Jadi ada yang nanya nih, kalau walaupun bagaimana Kak, bukannya sama-sama pertentangan? Benar. Jadi dalam hal ini kita harus perhatikan konteks kalimatnya. Kita akan bahas satu-satu dari opsi A sampai opsi E. Kenapa kira-kira jawaban yang tepat itu ada di B? Pertama, akhirnya itu tidak tepat karena akhirnya menunjukkan suatu kesimpulan atau hasil akhir dari rangkaian peristiwa, sedangkan kalimat ini menunjukkan pertentangan. Biasanya kata akhirnya itu posisinya di akhir paragraf dan di akhir teks gitu. Karena dia berisi kesimpulan tadi. Kemudian kalau dengan demikian tidak tepat karena kata hubung ini untuk menyimpulkan atau menunjukkan konsekuensi dari kalimat sebelumnya atau akibat dari kalimat sebelumnya. Ya, begitulah. Kemudian kalau walaupun, nah, pertanyaan dari siapa Marhama tidak tepat itu karena kalimat satu menggunakan kata meski yang memiliki makna sama dengan walaupun. Jika digunakan, akan terjadi pengulungan makna yang membuat kalimat menjadi tidak efektif. Nah, gitu alasannya. Jadi, dia bahas terkait konteks kalimatnya. Ya, ini udah digunakan kata meski. Kalau kita bisa buat kalimat ini lebih baku lagi, meskipun secara umum masyarakat Indonesia sudah menggunakan penanggalan Masehi, kan kalau di sini ditambahkan walaupun, jadi meskipun walaupun kayak hubungannya nggak kelihatan, padahal seharusnya hubungannya bertentangan. Jadi itu akhirnya menyalahgunakan ini walaupun, ya begitulah. Kemudian, namun kenapa dia paling tepat? Seperti yang dijelaskan tadi, kedua kalimat tersebut memiliki hubungan pertentangan. Kalau sehingga itu tidak tepat karena sehingga menyatakan hubungan sebab akibat. Padahal di sini bukan hubungan sebab akibat, melainkan pertentangan atau pengecualian. Oke, nice, Nakama. Kita next saja ke kalimat berikutnya. Bukan kalimat, astagfirullah. Soal berikutnya. Jadi kita ke soal nomor 4. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 9. Nomor 9. Nih, apa? Nah, ini hati-hati teman-teman karena sepertinya ada dua opsi yang bakal ini sama apa ya? Ini. Hati-hati dengan dua opsi ini. Mungkin teman-teman bisa terkecoh. Kita disuruh melengkapi kalimat ini. Intinya silang aja ini semua, pasti salah. Itu clue-nya. Terus teman-teman analisis kira-kira yang benar B atau E. Aduh, mulai banyak yang terjebak. Kira-kira jawabannya apa? Ini menarik nih kalau kita tanya yang ngejawab gimana. Kubu kubu eh yang jawab B, yang sama yang jawab E. Jadi teman-teman persiapkan memang apa alasan teman-teman pilih opsi tersebut. Nanti aku pilih random lah. Entah itu dari yang nggak on cam atau dari jawaban yang ada.
Oh iya, aku lupa tadi. Sebenarnya untuk pertemuan ini ada kuisnya. Tapi kupikir kayaknya nggak seru kalau pertemuan ini ada kuis, terus pertemuan selanjutnya itu nggak ada. Jadi aku batalin aja kuisnya. Oke, itu aja mungkin kalau ada yang nanya. Sekedar info. Nggak ada. Nggak ada. Nggak jadi. Nggak jadi kuisnya. Oke, aku pengen satu orang lah dari yang pilih B. Adakah yang berani ngejawab? Aku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Nggak ada. Aku pilih acak. Oke, ternyata Maya dia dua jawabannya. B sama E. Kita ke Nasua aja, Nasua. Kenapa pilih B? Nasua pindah ke E. Astaga. Oke lah, Nasua aja. Kenapa pilih B? Kemudian kenapa pindah ke E? Ada Nasua kah? Nasua, 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 monitor. Karena menurut saya cocoknya jadinya E, Kak. Oke, kenapa tuh? Soalnya Kenapa? kalau kemudian itu kayak eh kayak apa ya? Kayak masih nggak nyambung gitu loh, Kak. Soalnya kan itu di kalimat 8 bilang Nah, kalau tidak terbesar Mataram Islam tersebut membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam dapat berjalan bersamaan. Nah, karena itu akhirnya Sultan Agungnya memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa. Kalau kemudian itu kayak masih bel- eh, bukan dari keputusan atas yang kalimat nomor 8 tadi gitu. oke. Oke, jawaban yang bagus, Naswa. Kira-kira yang jawab B ada nggak satu orang aja yang berani? Kenapa lebih pilih kemudian daripada akhirnya? Ada nggak satu orang aja? Ayo, kita open diskusi di sini. Yang jawab B. Atau pindah ke E semua? Oke, nggak apa-apa, Lady. Yang jawab B. Masalahnya, nggak ada yang jawab B. Ah, ini Abdul, Abdul. Menarik. Berani tampil beda dia. Mana Abdul? Kenapa jawab B? Di tengah, eh, di tengah banyaknya orang yang jawab E. Halo Kak. Halo, ya. Gimana? Eh, Mungkin karena apa ya? Karena kayak kalimat 9 tuh kayak apa ya? Setelah kayak hasil rundingan dari kalimat sebelumnya gitu. Jadi kayak kemudian memutuskan kayak gitu sih. Ya gitu aja. Cocoknya. Oke, aku paham. Kayaknya kamu pengen bilang itu tuh ada runtutan rentetan ceritanya. Maksudnya ceritanya tuh ngalir gitu. Makanya akhirnya kamu pilih kemudian. Begitu. Oke lah, kita bahas aja biar nggak pusing. Kan udah aku bilang tadi, harus hati-hati dengan dua opsi ini. Karena aku pikir juga pas lihatnya, kok jawabannya B? Padahal lebih masuk itu E. Tapi setelah aku lihat, oh wajar kenapa jawabannya itu B bukan E.
Oke, mungkin penasaran semua terkait soal nomor 4. Jadi, kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di sini, kalimat 9, itu adalah kemudian. Karena kondisi kalimat menunjukkan keadaan selanjutnya, maka akan tepat memakai kata kemudian. Jika teman-teman lihat di sini, di paragraf 1, itu sebenarnya kalau bisa dilihat itu gabung dengan paragraf 2. Kayak menggabung gitu. Kan dia bilang di sini di masa pemerintahannya eh, 19 1613 sampai 1645 ada dua kalender yang berlaku di masyarakat. Oke, jika kalender Saka didasarkan pada pergerakan matahari, kalender Islam justru. Nah, perbedaan inilah menurut Raja Terbesar Mataram Islam tersebut membuat perayaan adat keraton. Nah, atas dasar itulah Sultan Agung makanya kemudian memutuskan. Jadi ini ada eh, deretan cerita yang mengakibatkan penempatan tanda hubung yang tepat adalah kemudian. Kenapa akhirnya tidak tepat? Itu karena kalau kita pakai akhirnya di sini, artinya konklusinya udah sampai di sini. Kita kayak nggak perlu lagi satu paragraf gitu. Nah, gitu. Kenapa itu bisa dipakai kemudian? Kita bahas satu-satu lah. Kita lihat kalimat 8. Kalimat 8 itu menjelaskan masalah yang terjadi. Masalahnya apa? Masalahnya ada perbedaan sistem kalender yang menyebabkan perayaan adat dan hari besar Islam tidak selaras. Karena berbeda acuannya tadi, bulan sama matahari. Kemudian kalau kalimat 9, dia menjelaskan tindakan yang diambil setelah mengetahui masalah tersebut. Tindakannya apa? Ya, tindakannya ini Sultan Agung memutuskan menciptakan kalender Jawa, memadukan kalender Hindu dan kalender Islam. Sedangkan di kalimat 10, dia menjelaskan lebih lanjut tentang keputusan yang sudah dibuat oleh Sultan Agung. Kita bahas kata per opsi. Sementara itu tidak tepat, jelas. Kenapa tidak tepat? Karena sementara itu digunakan untuk menunjukkan dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Nah, ini tidak cocok karena penciptaan kalender Jawa terjadi setelah mengetahui masalah perbedaan kalender, bukan bersamaan dengan peristiwa itu. Kemudian kenapa dia tepat? Karena ini menunjukkan kejadian yang terjadi setelah kejadian sebelumnya dalam urutan waktu. Seperti yang aku bilang tadi, bagaimana alurnya sehingga Sultan Agung itu memutuskan untuk membuat kalender Jawa yang dipadukan dengan kalender Islam dan kalender Hindu. Opsi B juga cocok untuk keputusan Sultan Agung datang setelah mengetahui adanya perbedaan kalender. Hubungan antara kalimat 8 dan kalimat 9 bukan kesimpulan langsung, tetapi lebih ke kelanjutan peristiwa yang diceritakan dari paragraf 1 gitu. Tetapi itu tidak tepat karena jelas, tetapi itu menunjukkan pertentangan atau kontradiksi, sedangkan tidak ada kontradiksi antara kalimat 8 dan 9. Barangkali tidak tepat karena ini menunjukkan ketidakpastian atau keraguan-raguan. Ya, benar. Aku juga, oh, ternyata begini. Kemudian akhirnya, nah, ini alasan kenapa akhirnya itu kurang tepat. Jadi akhirnya itu digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari sebuah proses panjang atau berupa kesimpulan. Nah, ini akhirnya itu sering kita jumpai di akhir paragraf pada paling bawah teks atau paragraf terakhir. Itu kalau biasanya di teks-teks PBM atau PPU. Kemudian, jika di paragraf ini adalah bagian akhir dari seluruh pembahasan tentang penciptaan kalender Jawa, maka akhirnya lebih masuk akal untuk ditulis. Terakhir, namun karena paragraf ini masih menjelaskan kelanjutan kejadian dan belum menyimpulkan pembahasan penggunaan, akhirnya itu dianggap kurang tepat.
Jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa tahu pola apa kesimpulan itu dari kata-kata begini, kata hubung begini. Kan coba teman-teman pelajari bagaimana penggunaan kata hubung. Eh, contoh akhirnya itu bisa mengindikasikan suatu kalimat itu merupakan kesimpulan dari satu paragraf. Nah, itu adalah ciri-ciri seperti itu. Kalau nggak salah, aku pernah bahas deh di soal PPU pertemuan kedua lah terkait bagaimana menentukan dan bagaimana ciri-ciri gagasan utama gitu-gitu. Ada juga itu. Coba pelajari lagi dan cari tahu gitu. Kita next aja ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, kita disuruh cari kalimat yang mengalami pemborosan kata. Pemborosan kata. Oke, pemborosan kata berarti tidak efektif. Kalau yang memperhatikan siapa tadi? Marcella membaca pasti tahu. Pas dia tersendat ngebaca tadi itu ada dia baca pemborosan kata. Ya kalau ada yang memperhatikan. Gimana? Udah ketemu jawabannya belum? Udah. Oke, apa itu? B, E, B, E. Berarti intinya tadi kalimat 9 itu bukan hasil akhir dari sebuah proses karena masih ada proses selanjutnya, Kak. Ya, bisa dianggap begitu. Nah, ini kenapa aku yakin jawabannya itu B? Karena si pembuat soal atau di kunci jawaban, dia ngejelasin gitu. Kenapa patokan kita itu selalu ke penjelasan di kunci jawaban? Karena eh, yang tahu jawaban yang sebenarnya itu udah jelas pembuat soal. Nanti di soal ini mungkin teman-teman ingat di soal 20 soal ini ada satu soal yang jawabannya itu ada dua. Oke, ada satu soal yang jawabannya itu ada dua. Ingat aja. Jadi nanti kalau teman jawab apa gitu dan jawab apa, benar jawaban. Oke, jawab B, jawab E. Oke, banyak yang udah jawab. Coba deh, marhama, marhama. Kenapa pilih B? Menarik. Aku kan kalau yang 12 tuh udah kayak udah kelihatan gitu dari kata masih banyaknya masyarakat-masyarakat kan. Terus sebenarnya masyarakat-masyarakatnya nggak usah digandain. Udah banyaknya masyarakat aja gitu. Yang 13 ini tuh apa ya kayak dalam menentukan hari-hari penting dalam kehidupan sehari-hari kayak udah ada hari-hari gitu. Udah ada hari-hari penting. Maksudnya kayak eh dalam kehidupan sehari-hari menentukan hari-hari penting dalam kehidupan sehari-hari itu yang menurut menurut aku tuh aneh kayak nggak enak untuk dibacanya tapi ya ada juga yang sama yang hari-hari besar lainnya juga ya soalnya udah ada lainnya kenapa harus ada hari-hari gitu. Oke, jawaban yang menarik. Terima kasih, marhama. Ini juga, tadi kenapa ini ada dua? Benar kata Pipit. Aku ndak tahu. Ini soalnya yang salah, teksnya salah ketik, atau
gimana? Kalau yang E itu 11 tiap tahunnya yang terdapat tambahan sebuah bulan yang disebut bulan ganda yang bahkan yang. Nah, ini juga kayak kenapa yangnya tuh banyak kali lah dalam satu kalimat. Nah, ini juga kayak apa ya? Antara ini sama ini itu kayaknya jawabannya. Oke, kita Berarti dua lihat. nih Kak jawabannya. Enggak, bukan soal nomor 5. Ada Oh, nanti. bukan yang ini, bukan yang ini. Ya, Bukan tapi yang ini. ya sih tadinya aku mau nanya Kak, kan aku pilih B. Oke. Tapi di Nah, kalimat 11 itu kenapa kata yangnya tuh banyak sekali, meskipun yang ditambahkan yang setiap 3 tahun sekali tuh ambigu didengarnya, meskipun kayak oke lah, tapi kayak gimana gitu, banyak banget kata yangnya. ya aku setuju, aku setuju. Tadi juga kamu kan sempat apa terhenti di sini beberapa saat. Kita lihat jawabannya apa. Waduh, jawabannya E. Selamat yang ngejawab E benar. Jadi ternyata kalau soal-soal kayak gini kita juga harus pakai feeling. Contohnya kayak gini, 11 sama apa 12. Di 12 kan pernikahan, hari pernikahan. Mungkin ini memang salah atau penulis apa pembuat soalnya yang salah ketik. Kadang kita bisa analisis gitu juga. Makanya kita coba cari lagi yang memang benar-benar salah gitu. Mungkin teman-teman paham maksud aku. Kita lihat ke pembahasannya. Cap cip cup. Ya enggak gitu juga. Masalahnya kalau cap cip cup, oh ada cerita menarik. Kemarin pas UTBK, aku kan cari cara cepat untuk mengerjakan soal UTBK. Jadi aku pilih opsi kalau nggak B itu C. Ya beberapa soal aku buat gitu. Dan akhirnya bisa lah. Oke, intermezzo aja. Kita ke kalimat yang jawabannya. Jadi kalimat yang mengalami pemborosan terdapat pada kalimat 11 dan kalimat 12. Oke. Di kalimat 11, jadi pemborosan itu penggunaan kata konjungsi yang dan yang terlalu banyak. Nah, jadi padahal kata yang itu tidak diperlukan. Seperti yang tadi, ini tiga yangnya di satu kalimat. Oh, empat deh. Kemudian kalimat 12, kenapa dia pemborosan? Itu banyaknya masyarakat-masyarakat. Ini kan banyaknya itu udah jamak. Terus masyarakat-masyarakat juga jamak. Jadi itu tuh pemborosan eh, kata. Seperti yang dijawab tadi Marhama kayaknya. Iya, kayaknya Marhama. Oke, aku rasa di situ paham teman-teman. Terus kenapa ini ada dua? Positive thinking aja. Mungkin ini hari pernikahan, ini hari syukuran. Dia salah ketik gitu. Iya, karena nggak begitu mencolok kan pemborosan kata di sini. Atau kalau mau berpikir kritisnya, anggap aja ini jebakan gitu. Walaupun ini ada pengulangan dua kali, tapi kan ini bukan berarti ini pemborosan kata gitu. Oke, mungkin pikirnya ke sana aja logikanya. Oke, bisa jadi kayaknya nomor 11 itu kata yang tidak perlu, bukan pemborosan kata. Teori kirologi. Iya, kurang lebih begitu. Tapi kadang benar loh. Kita ke soal nomor 6, soal terakhir di teks pertama.
Jadi di sini dia minta kita cari penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, ditunjukkan pada kalimat berapa? Tanda baca. Oke, jadi ini penting teman-teman, tanda baca. Harusnya kalau teman-teman paham penggunaan tanda baca itu harus di mana aja, itu udah bisa lah jawab ini. Nggak terlalu sulit, harusnya. Ada yang udah ketemu belum jawabannya? Oh banyak. Sorry, sorry, nge-lag ternyata. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab A atau D. Oke, A kurang tanda, D salah tanda. Oke, jangan berpikir ini soal yang dua jawabannya ya. Belum, belum. Kayaknya di belasan lah soalnya. Yang dua jawaban. A kurang tanda, D salah tanda. D apa? A apa? 9 sama 6. Oke, kita langsung bahas aja. Waduh, meleset semua ini teman-teman. Ternyata jawabannya C. Jawabannya itu di kalimat 8. Waduh. Iya, kenapa jawabannya di 8? Mungkin ini ada kaitannya dengan pola kalimatnya. Yang mana kalimat nomor 8 itu kalimatnya manjemuk. Harusnya ada yang di koma, tapi dia nggak pakai koma. Kayak asumsinya bisa gitu. Tapi kita lihat, kenapa dia bisa C jawabannya. Oh, sebelumnya kita tanya dulu ini yang udah ngejawab. Eh, yang jawab A lah. Siapa yang berani jawab A? Aku nak. Oke, Marcella. Kira-kira menurut Marcella salahnya yang A itu di mana? Nomor 6. Ini sih, kan ini tanda baca ya. Itu di itu yang tahunnya yang 1613 Ini. tuh dia tidak ada ininya, stripnya itu kan Oke. biasanya ada kan. Nah, Eh, Kalau aku sih itu sih. Sama apa ya? Oh ya sih itu aja sih kalau aku. oke. Iya, makanya aku pilih itu. Terima kasih Marcella. Oke, benar, benar. Benar juga. Ini yang D ada yang berani nggak jawab yang D? Siapa yang berani? Yang jawab D. Ini kayaknya. Anifa Khairunnisa. Iya kayaknya. Ya, Anifa Khairul Zana. Gimana Anifa? Kalau aku pilih yang D karena kan itu ada apa sih frasa yang biasanya yang itu kan fungsinya buat menggabungkan antara klausa sebelumnya dengan sesudahnya. Jadi kayaknya nggak usah ada koma gitu. Di mana? Di sini. Di yang koma sebelum kata yang ya. Oh, oke.
Oke, terima kasih Anifa, jawaban yang bagus. Terus sama. Oke, ini Marhama bilang kayaknya kalimat 8 itu harus di koma, tapi yang ditulis teks sengaja bikin jebakan. Kita lihat kenapa jawabannya itu C. Atau bisa jadi saya yang salah tulis ini. Harusnya bukan C. Oke, ternyata benar jawabannya itu C. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat itu dapat kita temukan di kalimat 8. Nah, seharusnya memerlukan tanda baca koma yang harus dipakai dalam kalimat tersebut untuk keterangan aposisi. Oke, memerlukan seharusnya memerlukan seharusnya memerlukan tanda koma yang harus kalimat 8 dapat diperbaiki sebagai berikut. Perbedaan ini, oke, di sini harus ada koma katanya. Oke, di sini harus ada koma. Perbedaan ini menurut Raja Terbesar Mataram, Islam tersebut, ini juga membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam tidak dapat berjalan bersamaan. Oke, aku lupa sih analisis ini, kenapa jawabannya ini. Tapi terima aja lah. Eh, Terkadang memang begitu, teman-teman, tipe soalnya. Yang kita rasa harusnya jawabannya ini, ternyata eh, yang benar itu ini. Duh, bilang tuh. Oke, jadi ya, aku lupa ini analisis kenapa jawabannya ini. Tapi menurutku dia benar karena di kalimat 8 itu tanpa tanda baca kalimatnya kayak terlalu panjang. Karena di sini dia punya kalimat yang cukup eh, klimaks, yang mana ini ada kata tersebut di tengah kalimat. Harusnya kata tersebut itu kan kayak nggak pantas, tanda pantas apa, nggak cocok lah. Dia di tengah kalimat tanpa adanya tanda baca gitu, tanda koma lah di dalam hal ini. Gitu, kalau menurut pandangan aku. Aku skip kalimat 8 karena nggak ada tanda baca apapun. Oh, iya. Jadi kalau dia tanya penggunaan tanda baca yang tidak tepat, itu bukan berarti dia itu ada tanda baca tapi nggak tepat digunakan. Bisa jadi dia itu harusnya ada tanda baca tapi nggak digunakan gitu. Oke, gitu persepsi soalnya. Lalu apakah tanda baca kalimat lain sudah benar, Kak? Nah, itu yang aku bilang tadi. Aku lupa analisis satu-satu ini. Di kalimat lain itu gimana? Contoh di kalimat ini tadi, di kalimat 6. Kata Marcella tadi kan harusnya ada tanda strip. Coba kita cari. Tapi kayaknya ini antara dia ada strip tapi nggak ditulis atau emang begini gitu. Nah, iya, Kak, Oke, mungkin nanti kayak langsung aja gitu. uh, uh, nanti mungkin aku coba cari-cari lagi. Karena terus terang ini baru aku buat sore ini karena ada kegiatan aku tadi.
Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Kayaknya nggak sempat baca teks. Ternyata udah sisa 30 menit lagi kurang lebih. Kita kita langsung aja ke soal nomor 7. Jadi di soal nomor 7 kita disuruh cari konjungsi yang tepat untuk kalimat 17. Ini kalimat ini 17. Oke, salah. Nah, kalimat 17. Jadi kalimat atau teks ini dia bercerita tentang ada satu virus, mana virusnya tadi? Virus kayaknya. Oh, amoeba kah? Pokoknya itulah. Pokoknya ada penginfeksi otak manusia. Ini, oke, mengandung amoeba yang masuk ke tubuh melalui hidung. Jadi itu dia bisa menginfeksi melalui suhu dan lain-lain. Kalau di kalimat 16, ini kan kita coba analisis. Ini hubungannya dengan kalimat 17 apa? Baru kita bisa tentukan ini. Atau bisa juga kita baca para ilmuwan telah menguji suhu air dari danau dan sungai yang terkait dengan beberapa kasus primary amoebic anemia kayak atau PAM. Suhu ini biasanya lebih tinggi dari 26,6 derajat Celcius. Oke, ini udah ketemu jawabannya. Apa? B. Oke, ini Faisal. Kenapa jawab A? Jelaskan dulu Faisal, biar teman-temannya juga paham. Jadi gini Kak, kalau dia dari sebelum-sebelumnya itu kan ada dia tuh kayak ngebahas bahwa amuba itu suka hidup di suhu lebih tinggi. Di sebelumnya juga dibilangin tentang suhu danau dan sungai yang biasanya tuh lebih dari 26,6. Nah, jadi tapi selanjutnya tuh dia ngomongin suhu yang di bawah gitu Kak. Jadi mikirnya itu kayak yang sebelumnya itu ngomong biasanya dia tuh hidup di gini, tapi di gini juga bisa hidup. Nah gitu Kak, mikirnya kayak gitu kalau aku. Oke, kayaknya jawabannya udah tepat dan alasannya juga tepat. Makasih Faisal. Faisal kan tadi? Iya Kak Faisal. Oke. Ini teman-teman yang jawab. Oke, kita lihat kenapa dia bertentangan nanti. Aku hafal jawabannya karena ya baru aku kerjain. Jadi bagian rumpang dalam kalimat 17 terdapat di awal kalimat sehingga konjungsi yang tepat digunakan adalah konjungsi antar kalimat. Oke, sama lah dengan soal-soal sebelumnya. Jadi konjungsi yang tepat untuk kalimat ini adalah namun. Karena konteks kalimat menunjukkan kondisi pertentangan. Penjelasannya tadi kurang lebih mirip atau sesuai dengan yang dijelaskan oleh Faisal. Kenapa? Ke, oke. Ternyata nggak ada penjelasan lebih di sini. Jadi benar kata Faisal tadi bahwa kan kenapa di sini namun karena di sini dia bilang ada kemungkinan amuba itu bisa hidup di air dengan suhu di bawah 26 derajat Celcius. Artinya dia menentang statement yang dibilang di suhu di kalimat 16 gitu. Kalimat 16 kan dia bilang biasanya hi- eh, lebih tinggi dari 26 derajat Celcius gitu.
Oke, jadi ini antara 16 dengan 17 itu ada hubungan pertentangan gitu. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kata yang tepat untuk menggantikan kata menguji dalam kalimat 15 apa? Oh, oh iya. Mungkin teman-teman ada yang mau ngisi presensi. Ini aku share aja kali ya. Karena takutnya banyak yang nggak sampai akhir ini. Ya takutnya kan. E, E, C. Oke, banyak yang jawab E sama C. Menguji. Menguji. Uji coba. Uji coba. Kayaknya suatu hal yang gampang ini untuk menggantinya. Mungkin kita bisa lihat hapus ini, hapus ini. Nah, sisa dua jawabannya C sama E. Tinggal kita lihat ini benar enggak dari kata baku dan tidak bakunya. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kita langsung aja jawab jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar E. Kenapa C salah? Karena C itu tidak baku. Untuk menggantikan suatu kata dalam kalimat, kita harus mencari kata yang sepadan atau bersinonim dengan kata tersebut. Oke, jadi dalam kalimat 15 kita dapat ganti dengan kata memeriksa dengan sesuai dengan konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya apa? Eh, oke, para ilmuwan telah menguji suhu air dari danau dan sungai. Oke. Kalau mengetes itu kurang sesuai dengan konteks kalimatnya. Aku nggak tahu ini baku atau enggak, tapi kurang sesuai gitu. Kita ke soal nomor 9. Kalimat 18 perlu disempurnakan dengan 18 yang ini. Ada kata yang boros, berarti menghapus. Kata yang boros. Oh, Marhama jawab D. Ini jawab D semua. Ada yang jawab E satu orang. Memperbaiki kata yang direduplikasi. Oke, langsung aja kita jawab, mempersingkat waktu.
Nah, jadi benar tadi kata Marhama, jawabannya itu D, menghapus kata yang boros. Karena di kalimat 18 itu ada beberapa kata yang boros. Ada kata yang boros gitu. Jadi kalimat 18 dapat disempurnakan dengan cara berikut. Kita analisis dulu opsi jawabannya. Kenapa A itu salah? Karena A itu sudah memiliki subjek, yaitu sebagian besar infeksi amuba pemakan otak manusia. Kemudian kenapa B juga salah? Karena eh, kalimat 18 itu tidak memiliki predikat ganda. Kenapa C salah juga? Karena di kalimat 18 sudah memiliki tanda koma yang tepat sehingga tidak perlu ditambah lagi. Kemudian kenapa dia benar? Karena terdapat kata yang boros yaitu paling sangat sering. Paling sangat sering pada kalimat 18. Nah, di sini paling sangat sering. Seharusnya menggunakan paling, tidak perlu menggunakan sangat, begitupun sebaliknya. Yang E itu salah karena bentuk reduplikasi yang ada dalam kalimat 18 sudah tepat. Oke, reduplikasi kan udah aku bahas di eh, pertemuan sebelumnya. Iya, ada yang aku bahas ini. Ini reduplikasi. Triple boros. Oh, nomor 8. Iya, benar. Jawabannya E. Ini, kalau nggak percaya. Nah, jawabannya itu E. Ini, memeriksa. Tuh, kita ke, tadi soal berapa? Soal 10 lagi. Soal 10 inti dari kalimat 9 adalah, ini paling sering kayaknya dibahas di PPU. Masa udah tahu? Oke. Kalau nggak salah di pertemuan kapan itu pernah dijelaskan bagaimana menentukan kalimat inti dari kalimat. Kemarin kan, oke, nanti jadi pertanyaan aja. Cukup nggak waktu? Kayaknya nggak cukup, janganlah. Kita langsung bahas aja. Kayak jawabannya ini D, C, 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 D. Oke. Jadi yang benar itu C, selamat. Yang jawab C benar. Oke. Udah jago semua berarti. Bagi yang jawabannya selain C, kita bahas. Kenapa itu salah? Inti dari suatu kalimat dapat dilihat berdasarkan unsur, subjek, dan predikat kalimat. Sama kayak dengan unsur wajib dari kalimat, gitu. Unsur wajib kan tadi subjek sama predikat. Kalau kita mau cari inti, kita juga lihat subjek sama predikatnya. Itu dari inti kalimatnya. Oke, kalau objek sama pelengkap itu kan bisa lah ditambahkan. Nah, di sini ada analisis bagaimana
unsur dari pola dari kalimat 9 gitu. Ini ada SPO, berarti kita fokus saja ke SP-nya aja. Sama O lah. Ini menginfeksi manusia. Jadi bisalah kita jawab itu ini C. Kenapa D salah? Karena ini tidak ada kaitannya gitu. Air yang mengandung amuba masuk ke tubuh melalui hidung kan bukan itu inti dari kalimatnya. Bukan itu subjek sama predikatnya. Oke lah. Aku harap teman-teman paham. Kita ke soal nomor 11. Di soal 11 itu jika ingin menulis satu paragraf baru setelah paragraf akhir, maka topik yang tepat untuk dibahas adalah oke, dia pengen bahas terkait paragraf ini, bahas topik baru di paragraf ini, di bawah paragraf ini. Di pertemuan sebelumnya itu udah aku bahas gimana cara selesaiin soal begini. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Nah, untuk soal 11 ada yang tahu nggak? Wah, gercep nih. Ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab D sama C. Aku juga bingung jawabannya apa. Kita lihat aja. Jadi jawabannya itu C. Oh, karena ini. Karena di akhir paragrafnya dia udah bahas terkait ini. Jadi kan kalau di pertemuan sebelumnya tuh kalau nggak salah dia udah ada beberapa yang dibahas tapi dia kurang akibatnya gitu. Ya, kalau ada sebab kan kalau ada yang jawab gitu harusnya ada akibat. Dia akibatnya tidak ada. Tapi kalau ini dia menjelaskan lebih lanjut gitu. Oke lah. Penjelasan lengkapnya gini. Jadi untuk menambah paragraf baru kita harus memperhatikan kesesuaian antara paragraf sebelum dan sesudah. Sehingga gagasan ditambahkan dalam teks memiliki kesinambungan. Kita analisis satu-satu jawabannya. Kondisi suhu air yang disukai amoeba itu tidak bisa dijadikan jawaban karena ini udah dijelaskan kalimat 12. Terus opsi B juga udah dijelaskan di kalimat 15. Oke, kalau opsi D, C itu bisa ditambahkan karena eh, paragraf 3 spesifiknya kalimat 18 yang telah disinggung sekilas dan apabila dijelaskan lebih lanjut akan menambahkan informasi baru yang dibutuhkan oleh teks bacaan. Jadi dia udah bahas terkait bagaimana kasus di Amerika gitu. Yang tadi, yang ini. Kalau yang ini. Nah, terus D salah karena penjelasan ini
eh, tidak tepat untuk dibahas karena teks sebelumnya tidak menyinggung hal ini sehingga tidak berkesinambungan jika mengangkat gagasan. Kan dia itu bukan memakan otak, tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, dia itu menginfeksi. Oh, infeksi amoeba pemakan otak. Oke lah, itulah. Oke, begini. Infeksi amoeba pemakan otak. Kenapa ini tidak bisa? Karena kan konteks dia ini dia meliti bagaimana eh, cara amoeba itu menginfeksi manusia gitu. Dia nggak ngedetail bagaimana mekanisme atau teknisnya si amoeba ini memakan otak. Nggak spesifik ke sana, tapi menginformasikan itu aja. Karena Rana ini, dia ini bisa dikategorikan sebagai berita gitu. Ya, kayaknya. Terus hasil yang diteliti amoeba pemakan otak itu tidak sesuai karena eh, tidak menyinggung hal ini sehingga ya tidak lagi-lagi ini di luar konteksnya dari teks. Kita ke soal nomor 12. Kalimat yang menunjukkan pengulangan informasi ditunjukkan dalam kalimat ke pengulangan informasi. Artinya di kalimat satu, kalimat A itu udah dijelaskan, terus di kalimat dua itu dijelaskan lagi. Nah, itu pengulangan informasi. Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, ada yang jawab C, B, A. Oke, banyak yang udah jawab. Waduh, jawabannya itu A, teman-teman. Kita lihat. Jadi pengulangan informasi adalah suatu pernyataan yang sebelumnya sudah disebutkan. Kayak yang aku bilang tadi, jadi ada informasi berulang itu pada kalimat 6. Isi kalimatnya ini, padahal yang disampaikan ini juga disampaikan pada kalimat satu. Oke, ini walaupun dia bilang eh, hanya tahunnya saja, tapi kan dapat dikatakan ini informasinya sama gitu, atau diulang. Nah, ini salah. Kita ke soal nomor 13. Kalimat yang menunjukkan pemborosan kata ditunjukkan dalam kalimat. Oke, sekarang pemborosan kata lagi. Aku mohon maaf, kayaknya kita percepat aja karena lagi-lagi waktu, tapi kita maksimalkan aja biar bisa clear malam ini. Tadi kan udah aku share juga terkait link absennya. Walaupun nanti di jam berapa? Kita tadi mulai jam 20.30. Ah, berarti walaupun di jam eh kita mulai tadi di 19.30. Berarti walaupun di jam 21.00 itu belum selesai, kita nanti dokumentasi aja dulu, baru lanjut lagi. Gitu aja. Paling dan sangat. Oke, paling dan sangat.
Luar biasa ini yang jawab nih. Kayaknya udah jago ya. Nah, jadi kira-kira teman-teman udah bisa nentuin bagaimana pemborosan kata di suatu kalimat. Nah, oke. Satu progres satu hari enggak apa-apa. Kalimat yang mengandung pemborosan kata dapat kita temukan dalam kalimat 18. Benar tadi dibilang siapa namanya? Anifah paling sangat sering. Seharusnya ketika menggunakan paling tidak perlu menggunakan sangat. Begitupun sebaliknya. Gitu. Terus kita ke soal nomor 14. Masih ada teman-teman. Cukup ini. Kalimat manakah yang apabila dihapus tidak merusak paragraf? Oke. Intinya gini kalau pertanyaan begini. Penjelasan itu sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat gitu. Jadi kalau kita hapus bisa atau bisa juga penjelasan itu sebenarnya udah ada. Makanya kalau dihapus ya nggak apa-apa. Nah itu anunya. 6. Nah, bukan berarti juga oke lah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya lupa ini jawabannya apa, tapi kalau tidak salah begitu tadi yang saya lihat. Kita langsung aja ke jawabannya. Ya, benar, jawabannya itu A. Ya, tadi udah jelas banget loh, teman-teman. Ada pemborosan kalimat. Dia jelaskan kalimat 3 itu boros karena udah jelaskan. Kalimat 6 boros. Padahal udah jelaskan di kalimat 3 kalau nggak salah tadi. Nah, tadi penghapusan kalimat itu uh, perlu kita ketahui dia tidak tidak akan merusak maksud atau informasi yang disampaikan. Jadi kalimat yang dapat dihapus itu kalimat 6 karena informasi kalimat 6 juga telah disampaikan di kalimat 1. Sehingga jika kalimat 6 dihapus dari teks bacaan, hal tersebut tidak akan merusak teks bacaan tersebut. Oke, mungkin alasan kenapa kalimat 6 itu harus dihapus karena ini tadi tahunnya kan atau kalimatnya itu mirip-mirip lah. Kita ke teks berikutnya dan soal berikutnya. Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan adalah ilustrasi. Artinya gambar. Dia ngejelasin data begini begini begini. Terus gambarnya apa yang paling tepat? Mungkin ini anak desain jago nih. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Nomor 15. Kejelasan singkat. Jadi teks ini dia jelaskan bagaimana perjalanan kereta api eh, untuk yang digunakan masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru 2023. Ya jelaskanlah bagaimana tiket yang terjual, bagaimana penumpang yang berangkat, jalur rute yang mana yang dipakai dan menjadi jalur favorit. Nah, itu dijelaskan di. Oke, nggak apa-apa, Faisal. Silakan. Seperti yang aku bilang tadi, 2100 kita dokumentasi. Kalau mau lanjut, kita voting aja, lanjut-lanjut. Kalau enggak, kita end aja. Ya,
Lebihnya kalian pelajari. Jadi nomor 15 ada yang udah dapat jawabannya? Oh, ada. Ini jawabnya B sama A. Oh, oke, teman-teman. Jadi ilustrasi itu gambar, oke, gambar. Tapi kadang grafik itu juga ilustrasi loh. Misal di kalau teman-teman tahu grafiknya ada yang begini, ada yang persen segini, atau ada grafik yang begini, grafik batang. Ini grafik juga loh. Ini gambar juga, by the way. Jadi bukan berarti gambar itu yang kita ketahui yang biasa cetak begini aja gitu. Terus ada gambar apa gitu. Nah, itu sekedar informasi aja. Jadi jawabannya itu B. Ini benar, beberapa yang benar. Untuk yang masih belum benar, gak apa-apa, kita belajar. Nah, ilustrasi pada bacaan yang tepat merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan untuk memperjelas tulisan tersebut. Padahal aku udah bilang tadi ini bahasa terkait data. Jadi kita ilustrasinya paling tepat itu adalah ini kurva tingkat penjualan tiket PT KAI selama periode Natal dan Tahun Baru. Kan aku juga udah singgung tadi eh, penulis itu menjelaskan terkait tiket PT KAI di Natal dan Tahun Baru 2023 itu. Oh, lewat 1 menit. Oke lah. Kita dokumentasi aja dulu teman-teman. Ini di soal 15 berarti soal 16 lagi. Aku hitung sampai 3 ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, nice sekali. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, nice sekali. Selesai. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita mau lanjutin aja. Atau pilihan kedua, kita selesaikan aja. Oke, karena di sini ada 29 orang, mungkin butuh suara 15 lah. Kalau yang mau leave, leave. Mau lanjut, lanjut gitu. Lanjut, lanjut tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru 8 orang, 9. Oke, kurang kurang 6 loh. Oke lah, kita lanjut aja. Jadi bagi teman-teman yang udah yang mau lip lip aja nggak apa-apa. Nanti tonton recordnya aja. Ya menurutku juga tanggung nih. Ada 5 soal lagi. Jadi kita lanjut aja ke soal nomor. Tapi aku janji ndak bakal lama. Kayaknya ndak bakal di 22.30 itu maksimal. Eh, kita ke soal berikutnya. Jadi pernyataan di bawah ini tidak sesuai dengan teks bacaan. Yang mana? Yang tidak sesuai dengan teks bacaan. Tinggal cocokkan aja teman-teman. Opsi A itu sesuai atau enggak.
Kenapa pada jawab A? Oke, gak apa. Mungkin ada alasan sendiri. Kita tanya ini satu orang. Habibah, kenapa ngejawab A? Em, soalnya, bentar Kak. Oke, Udah Kak. Soalnya di situ kan yang tidak sesuai ya Kak. Terus di teks itu tulisannya ada penambahan penjualan tiket masuk yang di kalimat 5. Joni mengatakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Berarti masih ada kemungkinan untuk terus ditambahin lagi tiketnya. Sedangkan di situ yang A itu membatasi. Tuh oke. Kak. Jawaban yang benar, alasannya juga benar. Terima kasih, Habibah. Jadi, ya benar jawabannya teman-teman. Kalau kita lihat lagi, tadi kan pas di soal nomor 15 dia kan bahas terkait penjualan tiket oleh PT KAI. Dan di sini Habibah bilang juga, ini kan bilang jumlah ini harusnya akan bertambah. Tapi di sini dia bilang dibatasi. Artinya ini bertentangan dengan ini. Oke. Nah ini analisisnya. A itu tidak sesuai. Terus, iya A itu tidak sesuai karena bertentangan dan itu merupakan jawabannya. Kemudian B itu sesuai, C itu sesuai, D itu sesuai, dan E itu sesuai. Ini 2456. Oke, jadi itu aja jawabannya. Kalau nomor 17 gimana? Jadi ada argumen. Dia bilang bahwa penjualan tiket kereta api tidak akan berlangsung lagi, mengingat sudah cukup tinggi tingkat pembelian tiket untuk periode saat ini. Oke, kayaknya ada kaitannya sama soal sebelumnya. Atau jangan-jangan ini merupakan soal dengan dua opsi. Oke, gimana? Ada yang udah jawab belum? A lagi. Oke, pada jawab A. Udah jawab A. Waduh, ada yang jawab A sama E. Ini jangan-jangan dia dapat bocoran kunci kali. Ada yang jawab A sama E, ada yang jawab A. Oke, kita lihat jawaban yang benar itu. Oh, bukan ini ternyata. Berarti masih ada. Entah itu 18, 19, atau 20. Jadi jawaban yang benar itu A. Kenapa A? Karena ini alasannya. Penjualan tiket kereta api itu tidak akan berlangsung lagi mengingat uh, sudah cukup tinggi tingkat pembelian tiket untuk periode saat ini. Jadi itu sebenarnya dapat melemahkan kalimat 5 yang ini tadi. Seperti alasannya Habibah tadi kan dia bilang masih akan bertambah. Nah, karena itulah kedua hal ini bertentangan dan makanya itu bisa melemahkan. Kenapa ini soalnya begini? Oh, sorry lah. Kayaknya aku salah. Ya, Bapak. Oke, intinya jawabannya begitu. Kita ke soal nomor 18. Yang mana soal yang gak ada jawabannya tadi ya? Nah, ini soal 18, jika melihat konteks bacaan, maka paragraf yang mungkin ditulis setelah paragraf tersebut akan membahas. Oke, dia
minta satu paragraf lagi di sini. Tapi dia tanya paragraf apa, bahas apa paragraf ini, paragraf ini harus bahas apa gitu kalau ditambah. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Jadi kalau paragraf tambahan itu kadang-kadang cara kita jawabnya eh, harus harus berkaitan dengan kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya. Kalau kita ingin menambahkan paragraf, karena kembali lagi ke materi bahasa Indonesia bahwasanya ada kalimat atau paragraf yang ditambahkan harus ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. Entah itu hubungannya eh, menjelaskan lagi atau mungkin me- melihat sesuatu kondisi dari pandangan yang berbeda. Oke, ini udah ada yang jawab. Jam berapa sih? 2:09. Oke, ada yang jawab B. Rata-rata B semua. Jumlah pengguna. Oke, kita lihat jawaban yang benar apa. Ya, benar jawabannya. Jadi kan di kalimat 6 itu dia udah jelaskan bagaimana relasi favorit pada libur Natal dan Tahun Baru ini. Tapi dia belum jelaskan jumlah penggunanya. Oke, itu sudah tepat. Oke, ini analisisnya. Kenapa A itu salah? Karena A itu udah dijelaskan. B itu benar karena tadi informasi pengguna relasi favorit itu belum disebutkan. C itu salah karena hal itu tidak disinggungkan dalam kalimat. Nah, terus D salah karena tidak disinggung juga dalam kalimat. E juga salah karena tidak disinggung dalam kalimat. Tidak disinggung ini karena di kalimat terakhirnya itu bahas ini gitu teman-teman. Bukan artinya teman-teman lihat konteks seluruh kalimatnya gitu. Tapi di kalimat terakhir ini, ya mungkin bagi teman-teman yang sering apa ya, nulis esai beasiswa atau esai ilmiah, esai apa gitu atau karya tulis, teman-teman udah paham lah terkait bagaimana hubungan antar kalimat ini, antar paragraf. Next, kita ke soal nomor 19. Penulisan kata yang salah ditunjukkan dalam kalimat kata yang salah. Oke, kata yang salah. Uh, Clue-nya jawabannya ini kayaknya ada dua kata yang salah. Salah. Kata yang salah ditunjukkan pada kalimat dua 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 belas. Baru jawab Pipit. Pipit jawab A. Jawabannya A. Oh, ya. Oh, jangan jangan terkecoh. Kayaknya bukan ini yang dua jawaban. Aku juga lupa yang mana. Tapi kayaknya ini.
Oh, nanti ada soal yang harusnya ada koma di sini. Oke, kita langsung aja jawab. Oh, ternyata ini yang dua. Adakah yang jawab dua? Oh ya, ini peramal ini, Papa sama Hanifa. Kita lihat dulu dari Hanifa. Kenapa jawab dua? Hanifa, Hanifa. Kita lihat bagaimana. Mungkin Papa aja, Papa aja, Papa. Kayaknya Papa tadi belum ada jawab kan? Papa, FA, FA. Masih adakah Papa? Masih, Kak. Kalau menurut saya itu kalimat satu itu harusnya eh, menambah, bukan bertambah. Terus di kalimat Oh, empat itu harusnya terjual, bukan dijual. Kasih. Tolong dikoreksi kalau masih salah. oke. Jawabannya udah benar. Ini kan udah benar. Alasannya kayaknya tepat. Kalau Hanifa itu bilangnya bertambah juru bicara. Juru bicara harusnya juru bicara. Hah? Juru bicara harusnya. Oke, kita lihat alasannya sudah sangat bagus kedua-duanya. Kita lihat apakah alasannya benar, jawabannya benar. Oke, alasan pertama itu benar. Seharusnya menambah karena ini tipe kalimat yang aktif transitif. Juru bicara dengar. Oke. Terus, hah? Malah beda teman-teman. Jadi kalimat 4 itu salah karena apa ya? Mana? Natal, mana Natal? Oke, Natal itu harusnya kapital karena merupakan nama hari besar. Oke, kalau teman-teman fokus, eh, ini di kalimat satu itu sebenarnya udah ditulis loh, yang benarnya yang mana. Jadi ada dua versi nih, Natal yang N-nya itu tidak kapital sama Natalnya N-nya kapital. Juru bicara. Oke, kenapa ini kapital semua? Ini kan juru bicara PT Kereta Api Indonesia. Nah, dia ini tipe kalimat yang menyatakan nama orang gitu. Artinya gini, siapa ya? Oh, ar- bisa dibilang begini, Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, kita bilang siapa lagi? Oke, mungkin karena ditulisnya 2024, ini Jokowi Joko Widodo mengatakan ini. Artinya dia itu menuju ke satu orang gitu. Jadi makanya dia ditulis kapital semua. Ya gitu. Jadi bukan jabatan. Apa ya? Aku susah cari analogi simpel. Tapi aku rasa teman-teman udah pintar semua jadi paham apa yang aku bilang.
Nah, terus tadi ada yang bilang juga, adakah tadi? Ini fokus ke juru bicara. Oh, dijual harusnya terjual. Oh, ini benar dijual. Kenapa? Karena lihat, dia bilang kan total tiket kereta api jarak jauh yang dijual pada periode 2,4 tiket. Kan dia bukan berarti dua 2,4 tiket ini udah kejual semua. Tapi ini dijual gitu. Dalam artian si juru bicara ini bilang, kami udah menyediakan tiket kereta api sebanyak ini. Nah, terus dia tambahkan, tiket yang kami sediakan sebanyak ini mungkin saja bertambah karena penjualan masih terus berlangsung gitu. Ya, lo berpikirnya gitu. Kita ke soal terakhir. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Ini tadi udah aku singgung jawaban yang mana. Harusnya udah tahu. Ada yang masih ingat nggak tadi aku nyebut apa? Tanda baca kan yang aku sebut tadi harusnya itu di sini ada ini gitu. Tanda baca. Adakah yang tahu? Anjir, masih ingat dia. Waduh, kurang menyimak ini teman-teman. Oke, ada yang jawab A setelah kata tersebut. Mana? 5, 5. Oke. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya nggak salah juga. Tadi kan di awal memang pernah aku bilang kalau seandainya kata tersebut itu kurang sesuai lah kalau ditaruh di tengah kalimat. Tapi ini tidak selalu begitu, teman-teman. Jadi kita lihat juga konteks kalimatnya bagaimana. Jadi di konteks kalimat ini kata tersebut masih memungkinkan untuk diposisikan di tengah kalimat. Tapi ada tadi teks ini yang aku jelaskan. Mungkin ada yang lihat yang ingat tadi aku bilang harusnya di sini ada koma gitu. Kita langsung aja ke soalnya, jawabannya. Jadi ini yang jawab ingatannya cukup luar biasa. Jadi kan aku bilang di sini, harusnya di sini itu ada koma. Alasannya kenapa? Alasannya gini. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat itu ditemukan pada kalimat 4, yaitu harusnya setelah kata Johnny Martinus ada tanda koma karena itu merupakan keterangan aposisi. Oleh karena itu kalimat 4 dapat diperbaiki menjadi ini ada koma, ada koma. Ah, Mungkin teman-teman pernah lihat tipe kalimat yang gini gitu. Juru bicara PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus, nah itu di koma dia. eh ya, atau ada juga yang tipe kalimatnya, misal singkatan gitu yang dikurungin, baru koma.
Ya, tipe-tipe kalimat gitu mungkin teman-teman udah familiar. Nah, itu jawabannya kenapa harus ada koma di sini. Karena merupakan keterangan aposisi. Artinya dia mau ngejelasin bahwa juru bicara PT Kereta Api Indonesia itu adalah Joni Martinus. Nah, si Joni ini yang mengatakan statement ini gitu. Nah, selesai. Sesuai janji aku tadi, kita nggak sampai 21.30, jadi kita sampai 21.24. Jadi masih aman. Oh iya, benar, benar. Yang mana itu? Karena ini ada Abdul bilang kalau nggak salah konjungsi karena tuh sebelumnya nggak boleh ada tanda koma. Hmm. Jadi- Oh, di sini. Oh, nggak juga, Abdul. Karena ada beberapa kalimat memang sering digunakan karena biasanya yang nggak boleh memang di awal kalimat itu ada lagi satu lagi apa? eh oke, tetapi itu tidak boleh dibatasi koma. Tapi kalau karena itu aku sering nemu dia itu bisa ditaruh koma. Oke. Eh, ini juga menjadi PR bagi aku untuk pelajarinya dan PR juga bagi teman-teman untuk memastikan kebenarannya. Jadi kita di sini benar-benar diskusi. Yang kalimat 6 ada satu yang nggak ada scriptnya. Hah? Oh, ini benar. Biasa Iya kayak terjadi. itu tipu-tipu, tipu lagi. Oke lah, 2127 kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan bertahan hingga 2127 ini. Aku harap apa yang aku sampaikan selama 5 pertemuan ini eh, adalah beberapa yang teman-teman pahami gitu. Mungkin teman-teman bisa eh, jadi bekal untuk UTBK nanti. Pesanku mungkin jangan berhenti semangat, teruslah berusaha. Walaupun teman-teman merasa udah siap, mungkin sebenarnya teman-teman itu belum siap gitu. Terus aja prepare dirinya gitu. Karena kita nggak ada yang tahu. Sama satu lagi, ya pakai jalur jalur langit lah. Kita tidak bisa bilang bahwa keberuntungan itu tidak ada. Oke lah, mungkin paham lah maksud aku. Eh, mungkin bisa kalau ada aktivitas lain untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima Oke, kasih, Kak. sama-sama. Terima kasih banyak. Makasih ya Kak Dimas. Terima kasih sudah ngajar. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Silakan, silakan.